Yang saya mau sampaikan di sini, saudara, belakangan ini ada propaganda disebarkan di tengah umat untuk mendikotomi, untuk memisah-misahkan, membeda-bedakan antara pribumi dan pendatang, saudara. Oh, kita pribumi, itu pendatang. Kita pribumi, itu imigran. Kita pribumi, saudara, sengaja saudara disebarluaskan sedemikian rupa. Untuk menjawab persoalan ini, dulu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada muhajirin, ada ansor. Ansor itu pribumi, penduduk Madinah. Bagaimana Nabi memperlakukan mereka, saudara? Apa dipisah sama Nabi? Ini pribumi, ini pendatang. Nggak ada, saudara. Semua disatukan oleh Nabi. Orang Islam, kata Nabi, adalah saudaranya orang Islam. Nabi persaudarakan antara muhajirin dan ansor. Satu muhajirin diambil, satu ansor diambil, dijadikan saudara. Kalau sudah dijadikan saudara, harus siap berbagi suka dan duka. Bahkan saling mewarisi ketika itu, saudara. Subhanallah. Kenapa Nabi lakukan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami' sulalati Sultan Badruddin Al-Falembani wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'ida وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم bihaqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum fataqabbal ya karim. Satu kebahagiaan bagi saya khususnya yang pada hari ini setelah lebih dari 10 tahun bisa hadir kembali di ziarah kubra. Alhamdulillah, dan senang hati di sini kumpul bersama para habaib, para ulama, para tuan-tuan guru, para umara dan para keluarga keturunan Sultan Palembang, saudara. Betul-betul satu hal yang sangat membahagiakan dan patut kita syukuri bersama. Kita hadir di sini bersama akhina Al-Fadil Abu Yal Habib Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar. Begitu juga datang dari Pekalongan, saudara, Abu Nal Habib Abdullah Bagir Al-Attas. Kemudian masih ada lagi guru besar kita di sini, Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab. Kalau saya sebutkan satu persatu nama habaib dan ulama, begitu banyak yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama mereka semua menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah.
Sehingga tidak kita pulang dari sini, insya Allah, kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rizki kita dimurahkan, jodoh kita dientengkan, utang piutang kita dilunaskan, rumah tangga kita diharmoniskan, dan kita dianugerahkan keturunan yang solehin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, saya bukan hanya sekedar bersyukur, tapi merasa bangga dengan ziarah kubroh di Palembang ini, saudara. Ziarah kubroh di Palembang ini bukan sekedar event lokal, tapi sudah menjadi event nasional, bahkan sudah menjadi event internasional. Yang hadir di sini bukan hanya masyarakat Palembang, bukan hanya masyarakat Sumatera Selatan, tapi juga datang dari berbagai provinsi, baik dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dan provinsi-provinsi lainnya. Bahkan hari ini banyak tamu-tamu kita yang datang dari Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, juga ada yang datang dari Hadramut, saudara, dari Mekah dan lain sebagainya. Nah, ini betul-betul satu hal yang membanggakan. Dan saya lebih bersyukur lagi, saudara, yang saya lihat tahun ini berbeda dengan 11 tahun yang lalu. Saudara, kali ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana umaro dan ulama dan habaib dan keluarga sultan, saudara, serta masyarakat Palembang kompak turun rame-rame menunjukkan persatuan dan persaudaraannya. Takbir, sallu ala nabi. Lihat habaib dan ulama dan umara bersatu, senang tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Indah tidak? Takbir, sallu ala nabi. Nggak sampai di situ, saudara. Kemarin saya begitu turun di bandara, ada rombongan Pak Gubernurnya, Wakil Gubernurnya. Kebetulan saat itu juga ada kedatangan Kapolda baru Sumatera, yaitu Selatan Pak Sandi, saudara. Dan juga ada Pak Kapolresnya. Nggak sampai di situ, ada Pak Wali Kotanya, Pak Wakil Wali Kotanya. Bahkan tadi Pak Gubernur dan Pak Wali Kota ikut arak-arakan. Subhanallah. Saudara, mudah-mudahan ini semua menjadi tanda bagi kita, saudara, yaitu awal titik terang di mana ulama dan umara bisa berjalan bersama untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara kita tercinta, insya Allah. Maka itu kita ucapkan terima kasih. Yang pertama khususnya kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras, mengorbankan tenaga, pikiran, waktu, energi, harta benda, begitu juga para dermawan. Dan tidak terkecuali, saudara, seluruh umara, baik dari sipil, TNI maupun Polri-nya, saudara. Begitu juga kepada keluarga Sultan yang luar biasa hadir bersama kita di tempat ini. Kita doakan semoga mereka semua panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ahibahil kiram, event ziarah kubro ini, saudara, menjadi satu pelajaran untuk kita semua. Bagaimana dalam event ini ada aroma ibadah, ada juga aroma budaya, ada juga aroma kebangsaan. Ini luar biasa, saudara. Enggak mudah kita menciptakan satu kondisi seperti ini tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya tidak ingin berpanjang kalam. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa catatan saya yang sangat penting untuk disampaikan di acara seperti ini, saudara. Yang pertama, kita ingatkan tentang tuntunan
persaudaraan dan persatuan dalam Al-Quranul Karim, saudara. Dalam Al-Quranul Karim kita diingatkan oleh Allah bahwa standar persaudaraan kita semua adalah iman. Allah nyatakan faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tolong dicatat saudara, standar persaudaraan kita iman. Bukan darah, bukan nasab, bukan suku, bukan budaya, bukan bangsa, bukan negara, bukan teritorial. Saudara, bukan budaya, bukan. Standar persaudaraan kita adalah iman. Siapapun kita, apapun suku bangsa kita, apapun warna kulit kita, apapun budaya kita, saudara, selama kita beriman kepada Allah, kita semua adalah saudara. Betul? Betul? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Saya mau tanya, standar persaudaraan kita apa? Apa? Apa standar persaudaraan kita? Suku? Bukan. Suku bukan. Darah bukan. Nasab bukan. Bangsa bukan. Jadi standar persaudaraan kita apa? Iman. Nggak peduli. Mau orang Arab, mau orang Cina, mau orang India, mau orang Melayu, mau orang apapun kita. Selama kita beriman kepada Allah, kita semua adalah saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Maka itu saudara, dalam menjaga standar persaudaraan persatuan kita, Allah larang kita, saudara, untuk satu golongan merendahkan golongan yang lainnya. Nggak boleh saudara, nggak boleh. Jelas Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim saudara, di mana Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin. Hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali satu kaum merendahkan kaum yang lain, saudara. Nggak boleh, haram, saudara. Asa an yakunu khairu minhum. Bisa jadi golongan yang dihina ternyata lebih baik daripada yang menghina, saudara. Maka itu saya mau tanya saudara, kita semua bersaudara, apapun suku dan golongan kita, apa boleh kita saling merendahkan? Apa boleh kita saling menghina? Maka itu saya bertanya, siap saling menghormati, siap bersaudara, siap bersatu, takbir, sallu ala nabi. Dan gak sampai di situ, saudara. Dalam ayat lain begitu indah, saudara. Allah nyatakan faqala ta'ala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Subhanallah, indah ini ayat saudara. Allah nyatakan ya ayuhan nas, hei umat manusia, kata Allah, saudara, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami ciptakan kamu sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Enggak sampai di situ. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian semua syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Saudara, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Saudara, saudara, kita diciptakan oleh Allah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bukan untuk saling bangga-banggaan, bukan untuk saling hina-hinaan, bukan untuk saling merendahkan, tapi untuk saling mengenal. Kenapa untuk saling mengenal? Karena setiap suku, setiap bangsa yang Allah ciptakan punya keistimewaan sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri yang wajib disyukuri kepada Allah, yang wajib dijaga, saudara, nikmat tersebut dari Allah, dan wajib untuk saling mengenal satu sama lainnya. Maka itu saya mau tanya sekali lagi, saudara, siap bersatu, siap bersaudara, siap saling menghargai, siap saling menghormati.
Selanjutnya Allah ingatkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang saudara paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi standar persaudaraan adalah iman, dan standar kemuliaan adalah takwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Nah, ahibahil kiram, sengaja beberapa ayat ini saya bawakan saudara, karena di kita punya negeri Indonesia ini saat ini ada gerakan-gerakan berbahaya yang ingin memecah belah kita, yang ingin mengadu domba kita, mengadu domba ulama dengan ulama, Habib dengan Habib, ulama dengan Habib, umat dengan umat. Saudara, ini gerakan sistematis, gerakan ini terkoordinir, gerakan ini politis, dan ini bisa berbahaya bagi persatuan kesatuan umat Islam, yang sekaligus ancaman bagi persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka itu saya mau tanya semua, siap waspada? Siap waspada? Betul? Baik saudara, saya mau sampaikan. Yang saya mau sampaikan di sini saudara, belakangan ini ada propaganda disebarkan di tengah umat untuk mendikotomi, untuk memisah-misahkan, membeda-bedakan antara pribumi dan pendatang saudara. Oh, kita pribumi, itu pendatang. Kita pribumi, itu imigran. Kita pribumi, saudara, sengaja saudara disebarluaskan sedemikian rupa. Nah, untuk menjawab persoalan ini, saya mau ingatkan, dulu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada muhajirin, ada ansor. Saudara, ansor itu pribumi, penduduk Madinah. Ansor itu pribumi, penduduk Madinah. Muhajirin, pendatang, datang dari Mekah, hijrah, tinggal di Madinah saudara. Tanah mereka, harta mereka, mereka tinggalkan di Mekah. Bahkan banyak dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Sedangkan ansor pribumi, yang punya tanah, punya kebun, punya harta. Jadi ada ansor pribumi, ada muhajirin pendatang. Bagaimana Nabi memperlakukan mereka saudara? Apa dipisah sama Nabi? Ini pribumi, ini pendatang. Nggak ada saudara. Semua disatukan oleh Nabi. Al-muslimu akhul muslim. Orang Islam kata Nabi adalah saudaranya orang Islam. Bahkan Nabi persaudarakan antara muhajirin dan ansor. Satu muhajirin diambil, satu ansor diambil, dijadikan saudara. Kalau sudah dijadikan saudara, harus siap berbagi suka dan duka. Bahkan saling mewarisi ketika itu saudara. Subhanallah. Kenapa Nabi lakukan itu? Sebab Nabi mau menghapus sekat pribumi dan pendatang saudara. Nggak ada itu pribumi, nggak ada itu pendatang. Yang ada ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, umat bersatu, tidak terkotak-kotak. Saya tanya, strategi Nabi bagus tidak? Jawab yang kompak, strategi Nabi indah tidak? Sallu ala Nabi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa sih tujuan Nabi saudara mempersaudarakan mereka? Baik, paling tidak ada 10 poin, singkat saja. Satu,
sebagai tarbiyah persaudaraan Islam. Muhajirin Ansor, pribumi dan pendatang, dididik oleh Nabi tentang persaudaraan Islam. 2, untuk memperkokoh ukhuwah Islamiyah, supaya persaudaraan mereka semakin kuat, nggak bisa dipecah oleh siapapun, saudara. Yang ketiga, untuk menanam pembauran, biar Ansor dan Muhajirin berbaur satu sama lainnya, sehingga Muhajirin nggak merasa numpang di Madinah dan Ansor nggak sombong sebagai pribumi, saudara. Bagus tidak? Yang keempat, saudara, untuk penghapusan eksklusivisme, supaya Ansor jangan eksklusif bergaul sesama Ansor saja, supaya Muhajirin jangan eksklusif bergaul sesama Muhajirin saja, dicampur oleh Nabi, saudara. Yang kelima, untuk menghapus sekat asobiyah, supaya di tengah-tengah Muhajirin dan Ansor tidak ada gerakan rasis dan fasis, saudara, yang bangga dengan kelompoknya merendahkan kelompok lain. Tidak ada. Baik, itu yang Nabi ajarkan antara Muhajirin yang pendatang dan Ansor yang pribumi, saudara. 9, supaya mereka melawan musuh bersama. Ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab. Muhajirin dan Ansor bahu membahu membela Allah dan Rasulnya, bekerja sama mengusir musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Takbir. Dan yang ke-10, mereka berbagi suka dan duka, saudara. Nah, saya mau tanya sekali lagi, ajaran Nabi indah tidak? Bagus tidak? Dahsyat tidak? Takbir. Nah, sebetulnya adanya Muhajirin Ansor itu pelajaran buat kita. Bangsa Indonesia, mau pribumi, mau pendatang, selama mereka beriman kepada Allah, wajib bersatu, wajib bersaudara, wajib jaga negeri, wajib bahu membahu. Jangan mau diadu domba oleh siapapun. Betul? Siap bersatu, siap bersaudara. Angkat tangan sampai belakang, angkat tangan semuanya. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Nah, ini bagian yang paling menarik sekarang sebelum saya akhiri. Apa ada di zaman Nabi kelompok yang mau adu domba Muhajirin dan Ansor? Jawabnya ada. Siapa? Al-munafiqun. Orang-orang munafik, saudara. Singkat cerita, suatu ketika Muhajirin dan Ansor berangkat ke suatu perang bersama Nabi. Saat itu ada orang-orang munafik yang ikut, saudara. Begitu berangkat, di tengah jalan ada keributan antara dua orang. Hanya karena saling senggol, saling dorong, ribut, itu dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, saudara. Satu kelompok mengatakan, ya ma'syarul Ansor, hei orang-orang Ansor, kita diganggu. Maksudnya diganggu Muhajirin. Terus ada lagi kelompok lain, atas nama Muhajirin teriak, ya ma'syarul Muhajirin, hei orang-orang Muhajirin, kita diganggu. Saudara, begitu Nabi dengar, marah Nabi, saudara. Apa kata Nabi? Wa malakum wa da'watil jahiliyah. Malakum wa da'watil jahiliyah. Apa-apaan ini, kata Nabi? Ada urusan apa kalian menggunakan propaganda jahiliyah? Propaganda rasis, propaganda fasis, propaganda yang ingin adu domba Muhajirin dan Ansor. Nabi mengatakan, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan itu propaganda rasis, propaganda jahiliyah. Kenapa? Karena itu propaganda bau busuk. Jadi propaganda kesukuan,
adu domba antar suku, adu domba antar golongan. Nabi mengatakan dakwatul jahiliyah, propaganda jahiliyah. Kata Nabi, nggak sampai di situ. Kata Nabi, da'uha fa innaha muntinah, tinggalin, jangan dikerjain. Itu propaganda busuk, propaganda jahat. Tahu-tahu seorang kafir, saudara, biangnya munafik, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, saudara. Apa dia katakan, saudara? Dia katakan kepada kawan-kawannya, lain raja'na ilal Madinah, kalau nanti kita sudah pulang sampai di Madinah, kata dia, saudara, la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Kita ini orang-orang mulia, orang-orang Ansor, akan mengusir itu orang-orang hina, para pendatang, saudara, yaitu orang-orang muhajirin. Jadi munafikin memanfaatkan kesempatan adu domba pribumi dengan pendatang, saudara. Sayyidina Umar dengar, radhiyallahu anhu, beliau datang ke Nabi, ya Rasulullah, dakni an aqta'a ra'sah. Ya Rasulullah, izinkan aku tebas batang leher orang ini. Dia mengadu domba, dia mau pecah belah. Kata Nabi, lah, jangan ya Umar. Nanti kalau kau bunuh dia, ya tahaddatsun nas, orang-orang akan ngomong anna Muhammadan yaqtulu ashabah, bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Walaupun dia munafik, dia ikut rombongan kita. Orang luar kafir lihat ini golongan kita. Kalau kita bunuh, orang kafir akan mengatakan Muhammad bunuh saudaranya sendiri, Muhammad bunuh sahabatnya. Kata Nabi, jangan. Nah, akibat daripada peristiwa tersebut, saudara, turunlah firman Allah dalam surat Al-Munafiqin ayat 8. Allah menceritakan kisah tersebut, saudara. Allah nyatakan, saudara, dalam kisah tersebut, yaqulun lain raja'na ilal Madinah. Mereka orang munafik berkata, kalau kami pulang kembali ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Niscaya orang-orang mulia dari kita, maksudnya Ansor, akan mengusir itu pendatang-pendatang yang hina. Saudara, lalu Allah jawab, Allah nyatakan dalam ayat tersebut, walillahil izzatu walirrasulih walil mu'minin. Kemuliaan itu bukan milik suku, bukan milik golongan, bukan milik kelompok, tapi lillah, milik Allah, walirrasulih, dan milik rasulnya, walil mu'minin, dan milik orang yang beriman. Selanjutnya Allah nyatakan, saudara, walakinnal munafiqin la ya'lamun. Tapi orang-orang munafik nggak ngerti, nggak tahu, saudara. Jadi Allah yang jelaskan dalam surat Al-Munafiqin ayat 8, Allah ceritakan peristiwa tersebut, saudara. Alhamdulillah, propagandanya munafik gagal, nggak berhasil. Ansor dan Muhajirin tetap bersaudara. Takbir. Saya tanya sekali lagi, ajaran Nabi indah tidak? Ajaran Nabi bagus tidak? Sallu ala Nabi. Yang kedua, yang terakhir, saudara. Begitu Nabi wafat, sallu ala Nabi, keluarga Nabi dan para muhajirin kumpul di sekitar rumah Nabi. Saat itu di Saqifah Bani Sa'idah, orang-orang Ansor juga kumpul. Mereka bingung, mereka diskusi musyawarah. Ini Nabi kan sudah wafat, lalu pemimpin kita siapa? Debat, saudara. Nah, orang Ansor ada dua suku terkenal, Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj, saudara, diskusi. Kata Aus apa? Ya sudah,
sepeninggal Nabi yang jadi pemimpin kita semua dari suku kami Aus. Khazraj nggak terima. Oh, nggak bisa. Yang mimpin dari kami Khazraj. Dulu Aus dan Khazraj bermusuhan. Tapi setelah datang Nabi, datang taufik dan hidayah, masuk Islam, mereka bersaudara. Begitu Nabi wafat, orang-orang munafik mau adu domba, saudara. Ansor dulu yang dia adu domba. Ayo, Muhammad udah mati, udah meninggal. Siapa nih pemimpin? Mereka ribut. Bahkan sebagian sudah cabut pedang, saudara. Hampir-hampir terjadi pertumpahan darah. Saat itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendapat kabar, saudara. Jenazah Nabi masih di rumah. Keluarga Nabi masih menjaga. Muhajirin ikut menjaga di luar rumah Nabi. Ini sudah mulai ada perselisihan. Abu Bakar mengajak Sayyidina Umar, mengajak Ubaidah Ibnu Jarrah berangkat ke Sakifah Bani Sa'idah. Dikasih nasihat, jangan begini. Nabi baru wafat. Ini ada apa? Mau pecah belah. Aus, Khazraj. Akhirnya mereka sepakat damai, tapi syarat. Pemimpinnya dua. Satu dari Aus, satu dari Khazraj. Mana mungkin khalifah dua, saudara. Dinasehati sama Sayyidina Abu Bakar, nggak boleh. Khalifah itu satu, menyatukan umat. Jangan membawa ribut. Singkat cerita, Abu Bakar memberi solusi. Kalau bisa ini ditunda. Kita selesaikan dulu urusan jenazah Nabi. Tapi kalau memang ini nggak bisa ditunda, Aus dan Khazraj hampir ribut. Kalau ditinggal, ribut lagi, saudara. Akhirnya kata Abu Bakar, angkat tangan Sayyidina Umar sebelah kanan. Kalau kalian mau pilih khalifah, pilih satu di antara dua. Angkat tangan Sayyidina Umar. Yang ini Umar Ibn Khattab atau yang ini Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Aku tahu keduanya dekat dengan Nabi, keduanya dicinta oleh Nabi, keduanya iman takwa aja nggak ada yang memungkiri. Semua Ansor terdiam, saudara. Tapi saat itulah Sayyidina Umar tarik tangannya. Ya Abu Bakrin ittaqillah. Hei Abu Bakar, takutlah kau kepada Allah. Mana mungkin kami berdua bisa melebihi engkau. Masya Allah, nggak ada yang berebut, saudara, nggak ada. Mentunjuk-tunjukkan. Takbir. Begitu Sayyidina Umar mengatakan begitu dan menyatakan Abu Bakar yang paling layak untuk menjadi khalifah. Seluruh orang Ansor setuju. Mulai saat itu Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, yang saya mau bahas bukan sakifahnya, bukan. Ada yang menarik. Satu, sepanjang hidup Nabi, dari mulai hijrah sampai wafat, Nabi yang mimpin Madinah. Tidak ada satu orang pribumi pun yang mengatakan kami dijajah oleh Muhammad, kami dijajah oleh Muhajirin, kami dijajah oleh Quraisy dari Mekah. Enggak ada. Semua pribumi Ansor sami'na wa ata'na. Walaupun yang mimpin pendatang, saudara. Kira-kira jelas tidak? Dua, begitu Nabi wafat, naik Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah. Pendatang, Muhajir, Quraisy. Setelah itu naik Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pendatang, Muhajir, Quraisy. Setelah itu diganti dengan Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu. Pendatang, Muhajir, Quraisy Mekah, saudara. Berikutnya datang Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa karamallahu wajhah. Pendatang, Muhajir dari Quraisy. Tapi lihat, sepanjang Khulafa Rasyidin, saudara, tidak ada satu Ansor pun yang mengatakan kami pribumi dijajah oleh Quraisy, Muhajir,
pendatang dari Mekah. Tidak ada. Semua sami'na wa ata'na. Indah tidak? Indah tidak? Setelah Khulafaur Rasyidin, setelah Sayyidina Hasan berdamai dengan Muawiyah, saudara, Bani Umayyah berkuasa. Ibu kota dipindah ke Damaskus di Syam. Sepanjang kepemimpinan Bani Umayyah, semua warga Madinah, saudara, nggak ada yang mengatakan kami dijajah. Nggak ada. Semuanya taat kepada khalifah. Indah tidak? Datang Bani Abbas, dipindahin ibu kota ke Baghdad di Irak. Tidak ada satupun orang Irak yang mengatakan Bani Abbas pendatang dari Mekah, Quraisy, kami dijajah oleh pendatang. Nggak ada. Indah tidak? Indah tidak? Terakhir datang Turki Utsmani, bukan Arab, Ajam, jadi khalifah. Seluruh orang Arab, seluruh negara Arab tunduk taat kepada khalifah. Nggak ada orang Arab mengatakan kami dijajah oleh Ajam, kami dijajah oleh Turki. Tidak ada. Itu persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi. Saya tanya sekali lagi, indah tidak? Indah tidak? Shallu ala Nabi. Nah baiklah ya, di penutup ini pesan yang saya mau sampaikan. Saya kaget dan sakit hati, saudara. Kagetnya kenapa? Kok ada yang tega, saudara, ngaku sebagai Gus, ngaku sebagai kiai, ngaku sebagai ulama, saudara, di dalam ceramahnya di mana-mana, viral di YouTube, saudara, dia katakan Habaib penjajah, Habaib datang ke Indonesia sebagai penjajah. Kurang ajar, biadab, tidak punya malu. Masya Allah, saudara, Habaib datang dari Hadramaut ke Indonesia berdakwah, menyebarkan Islam lewat perdagangan, lewat pergaulan, lewat perkawinan. Datu-datunya Habaib ke Indonesia ganda yang bawa istri dari Hadramaut, saudara. Mereka nikah dengan perempuan-perempuan Indonesia. Nggak sampai di situ, saudara. Hasil kerja jerih mereka, 90% bangsa Indonesia masuk Islam. Saya tanya, bagus tidak? Itu jajah atau dakwah? Menjajah atau berdakwah? Yakin? Nggak sampai di situ. Ketika itu ada putri-putri raja yang sakit, diobati oleh kalangan Habaib, sembuh. Habaibnya diangkat jadi mantu, saudara. Sehingga keturunannya menjadi keturunan raja-raja di Nusantara, saudara. Nggak sampai di situ. Kesultanan-kesultanan di Indonesia, buka sejarah, lihat berapa banyak Habaib jadi mufti mereka, Habaib jadi panglima perang mereka, Habaib menjadi penasehat raja, Habaib menjadi mantu raja, termasuk Kesultanan Palembang, saudara. Dulu Sultan Badruddin II, saudara, punya mantu ada kalangan dari Habaib. Karena melawan Belanda, dibuang ke Ternate, saudara. Turun-temurun di Ternate, saudara. Sampai hari ini, dari Ternate sampai Gorontalo, keturunan Sultan Badruddin masih ada, saudara. Subhanallah. Jadi Habaib berbaur. Dan mereka merasa ini tanah air mereka. Kenapa? Karena ibu mereka orang Indonesia asli, saudara. Nenek mereka orang Indonesia asli. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Makanya Habaib dengan seluruh pribumi, saudara,
merasa berkeluarga, bersaudara, bersatu. Makanya para habaib di mana-mana ikut perang melawan Belanda, melawan Portugis, melawan Inggris, melawan Jepang. Shallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ya kok ada yang bilang habaib penjajah? Makanya belajar dulu dari konsep muhajirin dan ansor. Ansor nggak pernah nyebut, muhajirin penjajah nggak ada, saudara. Maka itu saya mau tanya semua di sini, pribumi dan pendatang siap bersatu, siap bersatu, siap bersaudara. Takbir, takbir, takbir. Pak, Bu, kalau yang ngomong begini orang biasa, saya nggak kaget. Yang ngomong ngaku sebagai Gus, yang ngomong ngaku sebagai kiai, yang ngomong ngaku sebagai ulama, bahkan ada yang ngaku sebagai wali. Belakangan lebih sadis, ada rekamannya saudara. Dia himbau masyarakat, usir habaib dan bunuh habaib. Kurang ajar saudara, disuruh bunuh. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya saudara, saya mau tanya semua, habaib ulama bersatu indah tidak? Senang tidak? Ridho tidak? Kalau ada ngadu domba habaib dengan ulama, senang tidak? Jawab yang ngomong, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Sambut atau usir? Takbir. Alhamdulillah. Sayang saudara, saat ini kesehatan saya sedang drop, suara juga agak berat. Jadi saya nggak mau berpanjang lebar. Saya hanya ingin mengamanatkan, yuk mari hapus itu saudara, dikotomi pendatang dan pribumi, nggak ada. Kita semua bersaudara di bawah panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Makanya saya bangga dengan masyarakat Sumatera. Di Sumatera isu ini nggak ada saudara. Di Kalimantan nggak ada, di Sulawesi nggak ada. Yang ada cuma sebagian Pulau Jawa. Dikit orangnya tuntu juga. Cuman beberapa ekor saja saudara. Tapi, ada tapinya. Mereka sedikit. Tapi selama 10 tahun rezim yang lalu mereka dipiara. Mereka dilindungi. Mereka sudah kita laporkan ke Mabes Polri. Tapi tidak ada yang diproses saudara. Nah sekarang saya minta doa. Saat ini kami sedang berusaha memberi pemahaman, penyadaran kepada presiden yang baru, Bapak Prabowo, supaya gerakan mereka yang ngadu domba antar habaib, antar ulama, supaya mereka ditangkap, diproses hukum, dijebloskan mereka ke penjara saudara. Takbir. Angkat tangan semua. Takbir. 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 Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Hidup Islam. Hidup Indonesia. Hidup Palembang. Takbir. Sallu ala Nabi. Baik ya ikhwan, itulah yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua. Harapan saya cuma satu, kita bersatu, kita bersaudara, nggak ada lagi yang pecah belah kita. Insya Allah itu saja. Terima kasih. Jangan ada yang bergerak dari tempatnya sampai betul-betul ditutup oleh panitia. Setuju? Dari saya sekian. Terima kasih atas segala perhatian dan kepeduliannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.